Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Kak Tria dalam Do Remi, doa dan renungan misioner pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Adik-adik sekalian, bacaan yang akan kita renungkan hari ini akan diambil dari Injil Lukas. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala rahmat yang telah kami terima. Secara khusus kami Engkau masih berikan nafas kehidupan dan hari yang baru. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bantulah kami agar kami dapat memahaminya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sekarang kita buka Alkitab, kita buka Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayat 62. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain, Yesus berkata, "Ikutilah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati. Tetapi engkau, pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekalian yang Tuhan kasihi, ada berbagai alasan untuk menolak mengikuti Yesus. Ada yang mau menguburkan dulu bapaknya, ada yang mau pamitan dulu dengan keluarganya. Kita perlu percaya kepada Yesus yang adalah awal dari perjalanan iman kita bersama Yesus. Yesus menjelaskan bahwa mengikuti Dia tidak mudah. Sebab yang pertama, kita harus siap menghadapi tantangan dan rintangan, termasuk meninggalkan zona kenyamanan hidup. Anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya, berarti tidak ada jaminan selalu hidup dengan baik selama mengikuti Yesus. Malahan akan ada banyak ujian dan pencobaan hidup agar iman kita menjadi kuat dan tidak tergoyahkan. Kita hendak bersikap seperti prajurit Laskar Kristus yang tangguh melawan setiap tantangan dan rintangan hidup. Kita harus memiliki mental seorang prajurit, tidak boleh cengeng dan tidak mengeluh hanya karena memikirkan kesenangan hidup. Kedua, kita tidak boleh ragu-ragu tetapi yakin berjuang mengikuti Yesus. Yang membuat kita ragu-ragu mengikuti Yesus adalah biasanya kita takut menghadapi aniaya selain masalah kebutuhan hidup. Seringkali kita menengok ke belakang di saat kita menghadapi tantangan dan rintangan ketika mengikuti Yesus, yaitu kita teringat sewaktu hidup dalam zona nyaman sebelum mengikuti Yesus. Jika kita gagal menyikapi bagaimana seharusnya kita mengikuti Yesus, maka yang terjadi adalah
kita mundur, ingin lari dan tidak mau mengikuti Yesus lagi. Inilah yang disebabkan kita tahan uji saat menghadapi masalah dan tidak berjuang sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Ada begitu banyak orang salah motivasi dan tujuannya mengikuti Yesus, sehingga mudah sekali kembali kepada kehidupan manusia lamanya yang dininabobokan oleh keinginan kedagingannya. Meskipun ia tahu tentang kebenaran Allah, namun ia tidak mau mengikutinya karena keinginan dagingnya menguasai dirinya, sehingga keinginan rohnya yang mau mengikuti Yesus akhirnya padam. Kita harus terus membangkitkan roh kita agar terus-menerus menyala-nyala, agar kita mampu mengikuti Yesus dan hidup di dalam kebenarannya. Mengikuti Yesus membawa kita semakin dekat menuju kepada keselamatan abadi, karena kita berada di jalan yang benar, yaitu di jalan kebenaran dan jalan hidup bersama Yesus Kristus. Menolak mengikuti Yesus berarti kita semakin dekat dengan kematian abadi, karena kita memilih jalan dunia yang membawa kita kepada kebinasaan di alam maut. Semoga demikian. Amin. Mengakhiri Doremi kita pada hari ini, mari kita berdoa dengan doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami, anak-anak-Mu di Indonesia, untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik sekami yang ada di Paroki Argapura, demikian Doremi kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada Doremi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas untuk kita semua.